Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Nakoe. Saya merupakan dosen di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Baik, hari ini saya akan mendeskripsikan RPS saya dengan mata kuliah Toksikologi Industri dan Lingkungan. Adapun bobot SKS dalam mata kuliah Toksikologi Industri dan Lingkungan adalah sebesar 3 SKS dan diajarkan pada semester 5. Capaian pembelajaran ataupun CPMK mata kuliah Toksikologi Industri dan Lingkungan terdiri dari 4. Yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar toksikologi industri dan lingkungan serta penerapan toksikologi tersebut. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang akan menimpa pekerja yang mengalami keracunan pada berbagai industri. Yang ketiga, mampu menganalisis jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh serta target organ dari berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis batasan pencemaran lingkungan, sumber pajanan, efek toksik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitasnya. Adapun untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah ataupun sub CPMK terdiri dari 1. Mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar toksikologi industri dan toksikologi lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan klasifikasi toksikan berdasarkan jenis, sumber, dan daya racunnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep dosis respon dalam toksikologi industri dan lingkungan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi interaksi toksikan dalam fase eksposisi, toksikenetik, dan toksik dinamik. Yang kelima, mampu mengidentifikasi nasib toksikan di lingkungan industri, biotik, dan abiotik. Yang keenam, mampu mengidentifikasi efek toksik terhadap reproduksi. Yang ketujuh, mampu menganalisis berbagai macam efek toksik terhadap gen. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasi batasan pencemaran lingkungan, akar permasalahan, jenis dan sumber pencemaran lingkungan. Yang kesembilan, mampu menganalisis toksikologi kontaminan udara pada lingkungan dan industri. Yang kesepuluh, mampu menganalisis kualitas udara ambien di lingkungan dan di industri. Dan yang terakhir, yang ke-11, mampu menyusun pemeriksaan kualitas udara ambien di lingkungan dan di industri. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama program based learning, yang kedua project based learning, yang ketiga inquiry based learning. Untuk metode pembelajaran, yang pertama menggunakan metode ceramah, yang kedua diskusi dan tanya jawab, yang ketiga presentasi, dan yang keempat demonstrasi. Untuk penilaian diukur dari 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, di mana dilihat dari pengetahuan. Yang kedua afektif, dari aktivitas pembelajaran di dalam perkuliahan. Yang ketiga dari aspek psikomotorik, di mana diukur dari keterampilan dari mahasiswa itu sendiri. Adapun bentuk penilaian ada 4, mulai dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 40%. Demikian deskripsi RPS mata kuliah Toksikologi Industri dan Lingkungan. Berikut akan dilaksanakan simulasi pembelajaran dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan puasa masih tetap semangat dan tetap sehat ya. Ya. Baik, sebelum kita
mengawali dari perkuliahan hari ini, saya minta kepada ketua tingkat untuk membacakan doa. Silakan ketua tingkat. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita menundukkan hati dan mendapatkan kepada Tuhan. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dipermudah. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hadir semua di sini? Hadir Pak. Ya, jadi insya Allah semua untuk absen hari ini nanti dipersilakan kepada Kevin untuk mengambil absen di lewat siang. Jadi saya tidak mengambil absen lagi, jadi nanti Kevin yang akan mengambil absennya. Baik, untuk mengawali dari perkuliahan toksikologi lingkungan ini, saya akan membawakan materi tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi membawakan materi tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan membawakan ataupun akan menampilkan ice breaking. Ya, ice breaking artinya kalian akan bermain, ya, artinya kalian akan bermain tentang materi-materi yang akan dijabarkan pada hari ini. Ya, jadi terkait dengan materi-materi hari ini akan tersampaikan di ice breaking ini. Ya, silakan kalian menggunakan handphone masing-masing. Silakan mengunjungi alamat www.menti.com dan silakan gunakan kode seperti ini: 61995337. Kalau sudah, tolong diberikan kode kalau misalnya sudah masuk di halaman Menti-nya. Iya, Pak. Oke, silakan adik-adik sekalian untuk menjawab pertanyaan di atas. Hanya satu kata yang Anda pikirkan tentang toksikologi industri dan lingkungan. Oke, cukup. Kalau dibaca dari hasil dari apa yang Anda ketahui tentang toksikologi industri dan lingkungan, ternyata paling dominan berbicara tentang racun. Yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan toksikologi industri dan lingkungan? Silakan. Oke, silakan ya. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Nora Nara. Jadi menurut saya toksikologi industri dan lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang racun atau zat-zat dari bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan sekitar. Oke, jadi yang dinyatakan oleh Nur Alwina menyatakan bahwa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Itu sangat tepat ya. Berikan apa dulu. Selanjutnya, jadi kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan hari ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan batasan pencemaran lingkungan itu seperti apa, terus akar permasalahan yang ada di pencemaran lingkungan seperti apa, terus ada jenis-jenis pencemaran lingkungannya, sampai ke sumber pencemaran lingkungan. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, kita next. Tadi bicara tentang toksikologi lingkungan, kita tidak jauh-jauh berbicara tentang pencemaran lingkungan itu sendiri. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kemudian dimuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, dan terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana dinyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi ke dalam lingkungan tersebut, ya, sehingga merubah tatanan lingkungan tersebut akibat dari kegiatan manusia ataupun proses alam itu sendiri. Indonesia mengalami
yang namanya bencana ataupun bahaya bencana akibat dari ulah manusia dan lingkungan itu sendiri. Ya. Yang berikut ada bencana-bencana ataupun peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan Indonesia itu mengalami bahaya ataupun masalah. Contohnya kelaparan, kemiskinan, ya. Kalau sekarang ini kan kelangkaan gas LPG, ya. Ditambah lagi dengan masalah-masalah lingkungan itu sendiri, ya. Ketika bicara tentang masalah lingkungan, otomatis kita akan berbenturan dengan masalah pencemaran limbah industri dan limbah domestik. Ya, sampai di sini jelas ya? Ya. Oke. Ini yang saya maksud tadi, ada pencemaran limbah industri dan limbah domestik. Di sini kalau ditanya lebih penting mana antara pencemaran limbah industri dan limbah domestik, inilah jawabannya, ya. Karena kita lihat, dasarnya kita lihat bahwa pencemaran limbah domestik itu sangat luas, ya. Jadi efeknya ataupun dampaknya itu berasa sangat luas, ya, karena tersebar di seluruh pelosok. Jadi semuanya kita sebagai manusia otomatis penghasil sampah, ya. Kita baru bangun tidur sudah langsung menghasilkan sampah sampai kita kembali tidur kembali, ya. Yang berikut, kalau industri itu hanya terbatas pada daerah tertentu saja. Contohnya ketika di Gorontalo, ya, kita bisa lihat daerah-daerah industri di Gorontalo di mana? Ada yang bisa? Di mana letaknya? Silakan. Di Pabean, berarti industri tahu. Oke, di Pabean ada industri tahu, terus di Pabean juga ada industri rebonding, ya, ya. Di sekitaran Jalan Pabean itu rebonding semua, ya. Ya, jadi limbah-limbahnya itu termasuk di sini. Jadi limbah industri. Yang berikut, korban meninggal akibat pencemaran limbah domestik itu jauh lebih banyak dibanding limbah industri. Kenapa? Anda bisa tahu? Karena di pencemaran domestik itu kan tersebar secara keseluruhan di pelosok-pelosok, dibandingkan kalau pencemaran industri hanya di berbagai tempat saja. Ya, oke. Jadi alasannya yang pertama tadi. Tetapi efek yang bisa ditimbulkan dibanding antara dua limbah tadi, mana yang paling berbahaya, limbah industri atau limbah domestik? Industri. Ya, industri. Kenapa? Karena ada zat kimia. Iya, karena ada campuran-campuran dari zat kimia yang berbahaya. Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa pemerintah kurang mendapatkan atensi dari pemerintah pencemaran limbah domestik tadi? Kenapa? Oke, silakan sebutkan nama deh. Nama saya Sheila Barisma Siaga. Jadi alasan itu pertama karena ada maladaptasi terhadap pencemaran lingkungan. Terus selanjutnya dari segi anggaran, Oke, kenapa anggarannya? pengolahan limbah domestik itu hanya terbatas dari pemerintah. Sedangkan kalau limbah industri bisa dari berbagai sektor. Oke, berikan aplaus. Ada lagi kira-kira yang bisa menjawab? Kira-kira ada lagi yang bisa menjawab kenapa limbah domestik kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah? Silakan. Ada? Oke, ada lagi yang berpendapat bahwa alasan mengapa pemerintah kurang mendapatkan perhatian nih dibanding limbah industri. Kenapa? Kalau tadi sudah disebutkan bahwa anggarannya itu kurang dari pemerintah, ya. Kemudian kalau dari untuk segi dari domestik industri itu dari swasta, paling banyak dari swasta. Terus ada maladaptasi terhadap tatanan lingkungan. Apa lagi? Ada? Oke, silakan deh. Kalau penelitian untuk limbah domestik itu lebih sederhana, sedangkan untuk limbah industri
Suntikan dananya dari pribadi. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Tadi ini saya menjelaskan definisi kenapa sih penelitian yang disebutkan tadi lebih tradisional, lebih tertinggal dibanding penelitian-penelitian yang diangkat oleh limbah industri. Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan. Karena begini, dari konteksnya saja Pak, untuk pencemaran domestik ini kan dari yang sudah disampaikan oleh rekan Atila, itu suntikannya dari pemerintah, kemudian dari hasil penelitiannya itu lebih primitif. Jadi ini sudah bisa digariskan secara jelas bahwa untuk domestik itu banyak orang-orang yang tidak ingin mengambil kalau misalnya dari para mahasiswa ataupun dari para dosen, dibandingkan kalau industri banyak sekali orang yang menopang seperti dari industri dan pihak swasta. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat saya ingin melengkapi saja. Oke, next. Ketika ditanya lebih penting mana, otomatis kita masih tetap menjawab adalah limbah domestik. Ya. Kenapa? Karena limbah domestik tadi selain tersebar luas, ya, sudah sangat layak untuk mendapatkan perhatian dibanding limbah industri tadi. Yang berikut ada penetapan pencemaran lingkungan. Dalam di sini dalam penetapan pencemaran lingkungan kita harus melihat nih, ya. Yang pertama ada penelitian oleh para ahli, ya. Ketika ingin menetapkan suatu pencemaran lingkungan, suatu status pencemaran lingkungan di suatu daerah, didahului dengan data-data ilmiah dari penelitian-penelitian oleh para ahli, ya. Itu dasarnya. Jadi ketika ingin menetapkan status pencemaran, kita tidak bisa menggunakan data-data secara sekunder ataupun ambil data di mana, ya. Otomatis kita harus cari dulu, ya. Kita teliti dulu, ya. Kemudian didukung oleh data-data sekunder yang kami, ya. Kemudian setelah dibuatkan penelitian, ya, dibuatkan standar ataupun patokan, kemudian diberikan kekuatan hukum di dalamnya. Jadi dibuatkan undang-undang, ya, dibuatkan standar hukum sehingga bahwa kita menetapkan datanya ini memang betul-betul berdasarkan hukum yang ada, ya, berdasarkan standar-standar yang kita tentukan secara hukum seperti itu, ya. Kemudian dalam penetapan pencemaran lingkungan itu sendiri ada dikenal dengan ukuran subjektif, yaitu ukuran yang dirasakan ataupun yang dimiliki oleh seseorang untuk menilai bahwa di sana terjadi, di suatu daerah itu terjadi pencemaran lingkungan, ya. Jadi cuma ukuran subjektifnya, jadi cuma atas penilaian pribadinya, ya. Itu kita harus diperhitungkan juga. Jadi bukan cuma berdasarkan penelitian, tapi ukuran subjektif ini juga salah satu metode untuk diperhatikan ketika penetapan pencemaran lingkungan, ya. Apalagi yang berpendapat bahwa ataupun yang memiliki ukuran subjektif ini adalah orang-orang misalnya tenaga ahli bidang lingkungan, ya kan? Misalnya pakar-pakar lingkungan, ya kan? Karena berdasarkan pengalaman dan kebiasaan mereka dalam menentukan suatu kasus, mereka bisa menetapkan bahwa ini terjadi pencemaran lingkungan. Jelas ya? Ya. Baik, ini standar baku mutu lingkungan. Yang pertama ada standar emisi, ya. Ada standar emisi, ya. Di sini disebutkan bahwa standar emisi adalah batas maksimum yang diperbolehkan waktu limbah untuk meninggalkan sumbernya. Contohnya ada cerobong asap, knalpot asap dan lain-lain. Yang berikut ada standar ambien, yaitu baku mutu lingkungan, ya. Jadi kita bisa lihat misalnya baku mutu lingkungan zat ataupun logam berat merkuri dalam
lingkungan itu seperti apa. Ya, misalnya ketika sudah terkontaminasi dalam tubuh hewan, ya bisa kita lihat, kita ukur apakah ini hewan tersebut, biota air tersebut itu berapa kadar merkurinya, sudah mulai di ambang batas atau tidak. Jelas ya? Jelas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Fikri. Baik Pak, terima kasih. Jadi terkait dengan materi hari ini mengenai toksikologi lingkungan. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada di daerah pesisir pantai itu yang selalu terjadi pada masalah limbah domestik. Dan limbah domestik ini yang menjadi suatu masalah yang terjadi di pesisir pantai, khususnya di bawah pesisir. Mereka selalu membuang hasil sampah domestiknya itu di pesisir pantai dan menjadikan tempat pembuangan akhir. Nah, pertanyaan saya Pak ada dua. Yang pertama, menurut teman Bapak kira-kira dari hal seperti ini apa yang harus dilakukan, misalnya dari pihak akademisi, kemudian pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua saya, lalu bagaimana meningkatkan supaya mereka masyarakat itu tidak apatis terhadap masalah ini? Oke. Pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana ada studi kasus di daerah pesisir pantai. Kita ketahui bersama Indonesia itu terkenal dengan ataupun menduduki nomor 2, ini prestasi yang buruk sebenarnya, prestasi buruk sebenarnya, menduduki peringkat nomor 2 negara penghasil sampah di laut. Ya, jadi peringkat 2 kita. Jadi sampah-sampah itu yang di daerah pesisir pantai, ada yang pesisir pantai sini? Ada. Oke, ada banyak ya? Ya. Ya, mungkin mereka salah satunya nih. Ya, jadi ada studi kasus bahwa sampah-sampah di pesisir pantai itu mereka tidak kelola. Ya, saran saya sebenarnya yang ditanyakan sama Wilfried itu upaya dari pemerintah. Sebenarnya upaya dari pemerintah itu sudah sangat banyak. Iya. Ya, Iya. contohnya, ya di daerah-daerah pesisir pantai itu sudah dibekali dengan program-program bank sampah, ya, Iya. program-program bank sampah yang pertama, ya. Cuma saja masyarakatnya kurang menggunakan fasilitas tersebut, bahwa mereka mungkin yang dikatakan media tadi sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ya, ribet ketika mengangkut sampah ke bank sampah yang terlalu jauh, ya, mungkin karena daerah pesisirnya ada di pegunungan atau ada di akses perjalanannya sangat jauh, sangat sulit untuk dijangkau, maka lebih ekspres buang sampah di laut, ya. Nah, sudah sangat banyak. Ya, kemudian ditanyakan lagi supaya masyarakat tidak apatis, ya, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, khususnya di tenaga kesehatan lingkungan, ya, kita sudah tahu bagaimana caranya untuk memberdayakan masyarakat tersebut sehingga mereka tidak terpatok bahwa dalam pikiran mereka ketika ada sampah langsung dibuang ke laut. Ya, kita upayakan, kita berdayakan mereka bagaimana caranya sehingga sampah-sampah yang mereka hasilkan itu bisa dikelola dengan baik. Contohnya kemarin sudah dilakukan penelitian oleh kakak tingkat kalian, ya. Dia buat pelatihan tentang pembuatan ekobrik. Ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata sangat berpengaruh, ya, turun jauh, ya, penggunaan pengelolaan sampahnya itu sangat jauh, ya. Mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, mereka sudah kelola dengan baik, mereka menggunakan membuat ekobrik yang baik itu seperti apa, diberdayakan masyarakat di sana. Anak-anak Desmas sudah terlatih, kita sudah bina, ya, kita sudah berikan pelatihan, mereka berikan rekomendasi kepada Pak Camat, ya, Pak Camat untuk melakukan pertemuan dengan kepala-kepala desa, membicarakan tentang sistem pengelolaan sekecamatan Kabupaten seperti apa. Baik, kalau sudah tadi sesi pertanyaan, sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Silakan membentuk kelompok, kelompoknya dibagi atas 4, ya. Ya, dibagi 4 kelompok.
Silakan untuk berkelompok. Silakan. Tugas untuk diskusi hari ini, ya. Silakan mengidentifikasi zat ataupun kandungan-kandungan yang ada pada produk-produk yang kalian bawa sekarang. Ya. Waktu diskusi saya berikan sekitar 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Kelompok kami ini membawa sampel nyamuk. Jadi dia yang terkandung dalam sampel nyamuk itu yaitu propoxur dan lansotrin. Kemudian efek atau dampak yang bisa didapatkan dari tiga produk ini yaitu dapat memicu gejala seperti batuk, sesak napas, mual muntah, serta sakit kepala. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini, ya, kita bisa nyatakan selesai. Tapi sebelum dinyatakan selesai, saya ada evaluasi akhir dari perkuliahan hari ini. Silakan adik-adik mengisi kuisis dari saya. Silakan ambil HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bisa lihat hasil dari evaluasi hari ini. Alhamdulillah ada 3 orang teman kita yang memiliki skor tertinggi. Atas nama yang ketiga, atas nama Wia Amalia Kartika. Amalia. Oke. Yang kedua ada Priscila Septiana. Mana dia? Septiana. Yang paling pertama nih, urutan pertama, Atila Balkis Masyaga. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya ada tugas untuk individu, ya, jadi dikerjakan secara individu. Silakan kalian buat resume, ya, resume dari perkuliahan hari ini, ya. Hanya dalam bentuk paper saja dan dikumpul di pertemuan berikutnya. Jelas? Baik, untuk menutup perkuliahan hari ini dan menambah keberkahan kita setelah menerima materi, sebaiknya kita berdoa, ya, dan akan dipimpin oleh sekretaris kelas, ya. Saya persilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama menurut agama dan keyakinan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk perkuliahan hari ini saya nyatakan selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.